Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya robbal alamin. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah, sedekah merupakan amalan mulia. Dengan banyak keutamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang yang mensedekahkan hartanya di jalannya akan diberi balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Dan Allah pula akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah tidak hanya berbentuk harta benda, sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk selain materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga, pikiran, mengajarkan ilmu, dan semacamnya. Ada beberapa jenis sedekah yang paling utama jika dilaksanakan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya semata. Berikut ini adalah 8 jenis sedekah yang paling utama. Yang pertama adalah sedekah hafiyah. Sedekah hafiyah artinya sedekah yang tersembunyi. Sedekah ini juga disebut dengan sedekah sir atau secara rahasia. Sedekah harfiah merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas, dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika kamu menambahkan sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan darimu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu yang kedua, sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya paling besar?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Engkau sedekah dalam keadaan sehat, saat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah kau menunda-nunda sedekah. Ketika ruh atau nyawa sampai di tenggorokan atau hampir meninggal, barulah engkau berwasiat untuk si A sekian, untuk si B sekian, dan untuk si C sekian. Padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, sedekah dari kelebihan harta.
Sedekah ini dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya sudah dipenuhi, sementara ia masih memiliki kelebihan harta. Dengan begitu, ia menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Adapun orang yang bersedekah sementara keluarganya membutuhkannya, atau dia masih mempunyai hutang, maka membayar hutang untuk menafkahi keluarga itu lebih utama. Yang keempat, sedekah sesuai dengan kemampuan seseorang. Bersedekah baik sedikit maupun banyak sesuai dengan kemampuannya itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, sedekah kepada keluarga atau istri dan anak. Bersedekah kepada keluarganya termasuk sedekah yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, ada 4 macam dinar, yaitu harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempat adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, sedekah kepada kerabat. Bersedekah kepada kerabat termasuk sedekah yang paling utama. Akan tetapi, yang harus diutamakan dari kerabat untuk diberikan sedekah adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat dan kerabat yang memusuhi kita, tapi dia menyembunyikannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, bersedekah kepada orang miskin itu termasuk sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan, termasuk sedekah dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, sedekah kepada tetangga. Allah SWT telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 36, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berpesan, hai Abu Dar, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya, lalu bagikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang akan terus mengalir pahalanya, bahkan ketika seorang sudah meninggal dunia sekalipun. Sedekah jariyah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membangun masjid, menyebarkan ilmu, memberi makan, hingga menggali sumur untuk kepentingan orang banyak. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 8 jenis sedekah yang paling utama. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah dalam mengamalkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah yang bisa kami bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.